Balik lagi di Obrolan Roll Podcast. Yo. Selamat pagi, malam, siang, subuh, petang, Iya. Semuanya. Apa kabar kalian semua? Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Iya, semoga pendukung Jepang mengikhlaskan Jepang Iya, pulang ke negaranya ya. Yang masang-masang kan. Berarti nggak ada yang bersih-bersih lagi dong ya di Jepang ya? Iya. Di Qatar ya? Udah, jadi yang kerja sekarang. Office boy kembali bekerja. Iya. Kemarin. Tapi bayar nggak good sih? game lah, Jepang Iya lah. Iya. Oke lah. Membanggakan Asia, macan Asia. Berarti Jepang, Korsel, Australia udah nggak ada ya? Di Qatar ya? Udah hilang semua Asia. Berarti ini tim-tim mengerikan semua nih ya? Tinggal ya. Prancis, Portugal, Portugal, Brazil, Argentina, Oke. Maroko. Maroko baru menang lawan Spanyol. Oh iya Maroko. Oh iya penalti ya? Iya. Penalti. Drama penalti ya? Penalti. Terus Brazil kemarin memainkan kiper ketiga. Ya, itu katanya janji pelatihnya. Akhirnya terbayarkan ya memainkan semua Pemain yang ada di squad yang dibawa ke Qatar tuh. yang cadangan dua udah pernah main? Udah match sebelumnya kayaknya. Oke. Soalnya kiper Brazil tuh bagus-bagus. Yang satu main City, satu main di Liverpool. Jadi bingung juga tuh kayak pelatihnya tuh mainkan yang mana tuh. All Star ya? Kan All Star ya. Iya. Yoi. Sama ini nih gue tadi ada ngeliat berita nih ya tentang Apa tuh? RKUHP ya. Nah, baru Disahkan hari ini. Iya, Ini dari Kompas nih ya. Hari ini tuh 6 Desember. Iya. Ya, Kemarin dong. Iya. Ya kemarin. kemarin. Kita direkord tanggal 7 nih soalnya. Jadi ada beberapa poin kayak misalnya nih yang gue tahu tadi. Kalau lo membuat berisik di tengah malam dan mengganggu tetangga bisa kena denda sampai 10 juta. Wow. Berarti itu yang sering ganggu tetangga bisa langsung Iya nih apalagi boncos itu. ya, Piala Dunia gini kan banyak nobar kan ya. Jadi Tapi gimana? Lu setuju gak sih? Maksudnya kayak peraturan gitu setuju gak sih? Ya kalau mengganggu pasti ya harus harus ada konsekuensinya ya, soalnya kan mengganggu ya gue setuju aja sih kalau itu biar ada efek jerah yang apalagi mengganggu publik yang buat house party di sebelah rumahnya tetangga-tetangganya kan tuh. Iya tuh kalau mau buat house party gimana ya? Kan house rumah, Ya. party di rumah. Ya, kayaknya Tetangga lo berarti keganggu dong. harus buat kayak gini nih, peredam gini biar keganggu nih. Ya paling enggak kalau misalnya pengen buat kayak house party gitu harus di hari-hari sebelumnya harus izin dulu lah ya kan ke tetangganya. Ke RW, ke RT. Tapi kan biasanya house party gitu izinnya acara ulang tahun. Kalau misalnya kita bikin pensi gitu, Nah, kita bikin festival di tengah pemukiman gitu, berarti nggak boleh berdiri di tengah malam ya? nggak boleh. Harusnya ya. Apalagi kan kalau pensi kan anak sekolah. Iya. Asal nggak ada yang keganggu kan? Iya. Ya. Berarti dikondisikan dulu, Benar. izin dulu, Dikoordinasikan dengan para tetangga, RT RW setempat gitu ya, biar benar. Biar siap begadang dulu tuh ya. memberikan izin apa enggak gitu loh. Benar. Terus apa lagi nih yang peraturan RKUHP? Berarti RKUHP singkatan dari rancangan apa buka ya? di Google bangsat itu ada semua di situ. Apa itu RKUHP? Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oh, Nah. berarti baru rancangan. Rancangan disahkan. Udah disahkan? Rancangannya Belum Berarti diaplikasikan kan? sebenarnya kalau mau sebelum diaplikasikan tuh masih bisa ada revisi sedikit tuh. Oh, terus ada juga nih ya, penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Jadi kita nggak boleh menghina pemerintah dan lembaga negara. Gimana tuh? Berarti ya nggak boleh mengkritik. Nggak boleh mengkritik. Iya, gimana itu ya? Kan menghina, ini bukan mengkritik. Oh, tapi kan bisa rada-rada rancu tuh ya. Mungkin kritiknya dengan membangun gitu ya, bukan menghina gitu kan. Nggak boleh anjing nih. Apa dengan solusi gitu maksudnya ya? Hah? Solusi. Oh, iya. Si berharap ngasih Kalau solusi kritik gitu. emang harus ada, itu kan kritik gunanya untuk mencari solusi ya. Kritik ya kritik aja. Oh biar Ada ya, keluhan lah, ada keluhan berbenah ya, gitu. berbenah Ya, gitu ya. ada keluhan lah intinya. Terus tentang ini nih ya, kalau misalnya kumpul kebo nih ya, lo nggak boleh harus menikah. Jadi hubungan seks tanpa Jadi PSBB nggak bisa tuh party seks besar-besaran. bangsat ya. Iya nggak boleh. Jadi kayak misal lu kumpul kebo, lu melakukan seks di luar pernikahan, Iya. bisa kena pidana. Pidana kan? Pidana kan RKUHP. Oh iya. Makanya pidana. Gitu. Jadi Terus- gimana tuh kalau menurut lo tuh tentang
Seks bebas. Sebenarnya ya, kalau menurut gua dari semua hukum ini sebenarnya benar-benar aja. Kayak nggak boleh mengganggu tetangga. Ya emang istilahnya ya nggak boleh mengganggu Cuman tetangga. kalau misalnya jadi pasal karet, misalnya gini, Jo tengah malam batuk-batuk berdarah gitu kan. Terus gue merasa keganggu, gue laporin bisa dong. Nah ya itu maksudnya kayak istilahnya gimana ya? Yang gua agak rancunya ini kenapa harus dikasih denda gitunya gitu loh. Maksudnya kan bisa diomongin baik-baik dulu Nah, gitu istilahnya kan. ya pasti ada. Kalau nggak bisa diomongin baik-baik. Nah, itu Misalnya berantem aja lah. si Jo lagi bikin house party gitu kan, Pak, misi Pak lagi kan nggak kedengeran. Iya. Iya, Mungkin ini konsekuensi tertingginya kali ya. Iya, maksudnya kan dari pihak yang istilahnya menjalankan house partinya harus izin dulu mungkin. Iya. Kalau nggak izin baru maksudnya bisa. Baru negosiasi ke gimana anaknya. Kalau tahun baru ada petasan gitu gimana? Itu kayaknya pasti kan Itu yang sebelumnya kan iya. pasti kan pemerintah kan ada aturan-aturan tertentu ya kalau Iya, tahun baru petasan segede gaban meledak di Itu- samping rumah lo gimana? ya itu berarti itu tergantung keluarga yang konservatif atau yang modern itu ya. Kalau yang Gimana kan bisa diadukan. Kalau ada yang mengadukan bisa kena kan? Di bisa, rancangan ini kan. ya jadi ya semua waspada warga aja lah. Indonesia mengadukan. Oh. Nah, itu mau ya itu Atau udahlah, misalnya kalau Jo malam-malam ngigo gitu kan, ngorok teriak-teriak aing macan gitu misalnya sampai terdengar di samping gitu, gimana? nah Kesurupan kan? gimana ya? Ya gitulah. Sama tadi ngomong kesurupan juga ada pasal santet ya. Iya, daripada Iya. kira pasal santet baru rancangan sih Nah, disahkan. jadi kalau itu gimana tuh bunyinya tuh santet? Santet. Pokoknya gue denger pokoknya hukum maksimal pidananya itu 1,5 tahun kayaknya. Kalau lo terbukti melakukan praktek santet, Iya. dari mana taunya lo santet? Nah, itu kayak polisi ngelacaknya juga pakai dukun. Ada polisi santetnya ya. Berarti dukun ketemu. Oh, berarti Iya. kalau ketahuan lo santet, lo bisa Itu adu mekanik lah itu. bisa aja dong kalau misalnya Rafa misalnya tiba-tiba flu, gue bisa mengadukan Joni ternyata dukun santet. Bisa nggak kira-kira kayak gitu? Bisa lah. Ya maksudnya pembuktiannya gimana kalau santet tuh? Gua juga- Apakah ini Pak kayaknya pelaku santet karena dia mukanya aja udah muka-muka iblis nih. Atau tiba-tiba dia punya kebiasaan aneh, dia suka ngunyah-ngunyah menyan misalnya. Ada kepala kambing di rumah. Ada kepala kambing, terus apa namanya? Bunga-bunga mistis tuh. Suka di goa gitu. Apakah itu akan bisa jadi ini kayak sepertinya ini dukun nih. Kayaknya dia nih melakukan nih. Ya, bisa. Gimana tuh caranya kalau santet tuh? Tuh gue gak ngerti tuh ilmu-ilmu kayak gitu ya. Karena Kan goib berarti kan? goib, iya. Jadi ya kayaknya polisi juga ngelacak pakai hal goib ya. Jadi polisi juga bisa dilaporin. Nah, Kalau 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 dia nyari juga pakai santet. gimana? Santet itu kan nyerang, merugikan orang lah intinya ya. Iya. Terus apa lagi tuh yang pasal-pasal yang katanya bermasalah tuh? Itu sih pelaku koruptor koruptor. koruptor itu hukumannya diringankan. Pelaku koruptor hukuman diringankan. Iya. Iya. Kenapa alasannya? Alasannya cari Raf. Itu ada lu di situ. Dioper. Pelaku koruptor diringankan kenapa? Kan menurut gue sebenarnya koruptor itu kan kayak merugikan banyak orang gitu kan. Iya, jelas. Terus kayak dia mengambil hal yang bukan haknya. Kenapa diringankan? Di sini Apa alasannya diringankan? eh Apakah gara-gara koruptor udah kena hukum sosmed gitu kan, dibully-bully? Atau kenapa? Nggak ada. gak ada, Bang. Enggak ada kayak. Terus Nggak apa ada artikelnya di alasannya. situ anjing? KUHP mengatur dalam naskah terbaru tindak pidana korupsi diatur pada pasal 603. Pada pasal tersebut dijelaskan kalau paling sedikit di penjara selama 2 tahun dan maksimal 20 tahun. Setahu gue tuh kan minimalnya 4 tahun sebelumnya. Ini jadi 2 tahun. 2 tahun minimalnya. Berkurang ya. Berkurang. Maksimal? Maksimal tuh 20 tahun masih sama. Oke. Jadi kalau misalnya lo korupsi 1 triliun 4 tahun lah ya, 2 tahun lah ya. Waduh. 1 miliar 2 tahun ya. Jadi gue gak tahu Cara tuh, ngitungnya gimana itu ya? Gue masih gak tahu tuh tahu apa ya. Tolak ukurnya ya di mana. Kan mahasiswa padahal ya. Kan gue bukan ilmu politik, bukan Bukan, jurusan maksudnya ini hukum. kan di depan ini kan berpengaruh juga sama apa namanya generasi ke depannya. Ya. Kayak misalnya lo seks bebas tuh nggak boleh. Nah, ya Ya emang nggak boleh sih. Tapi kan katanya melanggar privasi ya. benar. Iya sih, cuman ya enggak sih gue. Ya kalau nggak ketahuan ya bodo amat sih, Pi, ya. Itu kan juga
semua yang berbau-bau jahat tuh kan pasti ada konsekuensinya jadi ya. Nah, itu dia tuh. Makanya nyambung sama materi kita kali ini nih. Nah. Kita mau bahas tentang tipe-tipe orang yang menyebalkan. Ya, nggak suka lah gue. Ya kan banyak kan tipikal orang, kalau gua sih ya, gua biasa suka males sama orang tuh yang kalau depan sosmed kelihatannya baik-baik, Ya. di belakangnya debah gitu kan, keparat-keparat kayak. Jadi kalau dia ngomong tuh, kan ada tuh ya kan kadang-kadang jadi motivator ya kan. Woi. Jadi kayak kesana tuh orang baik-baik, terus bikin kontennya tuh enggak, menurut gue tuh sebenarnya gini guys. Makar. Gue paling kalau liat konten kayak gitu kan, Si paling Not in interest. Maksud gitu. Tapi kan nggak semua orang tahu kan. Ya. Kayak misalnya ada yang kelihatan baik-baik tapi berdebah juga ada, Iya. manipulatif gitu kan. Ada yang kelihatannya baik-baik tapi jangki. Ada yang kelihatannya apa namanya buruk misalnya, apa jahat tapi baik. Ada yang kelihatannya kaya tapi aviator. Nah, lu. Afiliator ya? Afiliator. Ya. Itu kalau gue sih tipikal orang yang gue nggak suka, bukan nggak suka, menyebalkan ya. Ya. Alah, gitu. Terus kedua, kayak orang yang kalau misalnya kita janji hari ini, Iya. batalinnya hari H. Oh itu bangsat Itu sih. Falkor namanya. Dengan alasan gini loh, kayak sorry mas, hari ini gue nggak jadi ketemu karena gue sibuk. Hey, Saya sudah berangkat ini. Gue pernah lagi bang kayak gitu. kecuali mungkin alasannya kayak masuk akal, kayak mas sorry gue tabrakan. Nah. Ya kan, tiba-tiba gue tabrakan parah nggak bisa kesana. Oh iya kita maklumin lah. Ya. Urgent lah. Atau mungkin kayak kita ngomong batal ya, bukan berarti telat ya. Ya. Terus tiba-tiba kayak alasannya ada keluarga meninggal. Ya itu kan momentum yang nggak bisa diulang lah ya. Jadi sudah kita juga ngerti gitu. Ya. Cuman kalau alasannya kayak ya mas sorry gue ketiduran, gue sibuk. Nah terus gue nyari angin gitu. Itu sih yang menyebalkan sih. Gue pernah lagi bang kayak begitu. Apa tuh? Ini kayak cuman pindah tempat gitu sih bang. Tapi gue udah jalan gitu. Pindah tempat gimana? Biar tempatnya jauh. Pindah lokasi. Lumayan. Waduh. Ya mager juga sih. Kayak Lu gua udah janjian nih hari setengah ini. jalan. Nah terus? Udah setengah jalan nih. Saya udah ngelewatin tempat yang kedua dia nih. Gue udah setengah jalan lagi ke sana, udah hampir pengen nyampe ke tempat tujuan awal janjiannya. Tiba-tiba pas gue berhenti duluan ke Alfamart. Oke. Gue cek HP, ternyata apa dipindah gitu tempatnya. Untung lu kok. Untung gue untung cek HP. Iya, untung gue pinggir dulu cek HP. Terus ya udah gue balik lagi. Oh, yaudah, oke. itu tipe-tipe orang yang menyebalkan sih menurut gue sih. Iya. Karena manusia tuh ini pegang adalah omongannya ya. Apalagi cowok ya. Iya, bukan itunya. Apa? Loh, apa ya Jo? Itulah. Kepalanya, masa dipegang terus kepalanya? Nah. Kan lebih ke arah gini loh. Kalau misal omongan lo aja nggak bisa dipegang di awal, Heeh. gimana kita mempercaya ke depannya gitu loh. Tuh. Jadi biasanya kalau misalnya gue ada tipikal orang yang janjian gak jelas dan batal hari H, gue biasanya males ketemu lagi sih. Iya sih. Lebih kayak ya, males ntar gak jadi lagi. Takutnya nanti kita udah luangin waktu dibatalin lagi. Itu gue paling males sih sebenarnya. Lu kesini, dulu yang sini aja lah gitu ya bang ya. Enggak juga sih, malas juga makanya gitu loh. Toh kita sama aja dong effort misalnya misalnya kesini juga gitu kan. Kita udah luangin waktu nggak jadi juga. Ya, kalau mau lu balesin aja bang. Dia lu suruh sini, lu yang nggak ada gitu. Sama aja dong kayak dia kan. Iya. Itu tuh kalau dari gue sih dua itu sih yang menyebalkan. Tapi kan sih. uang bang gitu. Uang. Apa? Gitu. Misalnya meeting nih. Ya lu dari awal jangan pegang omongannya. Oh, mau gimana? lu bayar gue dulu baru. Iya. Sekarang dari awal udah janjinya udah nggak bisa dipegang omongan. Terus mau berbisnis lagi sama orang kayak gitu ya gimana sih? Nanti yang ada ditipu. Waduh. Nanti yang Karena ada ditipu. malah apa namanya? Ya pokoknya menyebalkan lah intinya ya. Jadi sih gue mendingan enggak sih. Kecuali alasannya jelas ya. Kayak tadi misalnya ya ada force major lah gitu. Iya, Ya, itu benar-benar. udah kita harus mengerti ya. Ya mau gimana sih tuh? Tapi kalau alasannya ya gue tiba-tiba ada meeting ya terus. Ya terus. Itu. Lu gimana bro? Jadi dua tuh dari gue tuh kalau yang menyebalkan. Kalau dari lo gimana Jo? Kalau gua orang yang sering membanding-bandingkan ya kayak. Apalagi kalau cerita-cerita ya. Gue dulu kayak gini, gue tai lu kayak gitu. Oh yang seumuran. Iya, Kalau iya orang tua sendiri kayak enggak dulu ya zaman papa. seumuran. Oh. Apalagi ya, kalau orang udah ketemu di nongkrong gitu kayak ya, Abang-abangan. ya abang-abangan, dulu kayak gini, dulu kayak gitu. Bukan abang-abangan sih bang, kayak Oh teman. temen lah, Seumuran. seumuran. Dibanding-bandingin masa lalu dengan sekarang kayak Contoh bandingannya gimana emang? Yang bikin lo nyebelin gitu? paling masalah-masalah kehidupan ya kayak lu gue dulu parah kayak gitu. Oh nggak mau kalah. Iya, kayak ya semua orang punya porsi yang masing-masing kan. Jadi misalnya kayak
Gue kemarin begadang jam 2 nih. Ya. Lu enak. Gue sampai jam 10 pagi. Ya gitulah contohnya. Apa lebihnya? Lomba-lomba ya. Jadi. Nggak mau kalah. Gue bete banget tuh orang kayak Lebih gitu. ke situ ya. Jadi membanding-bandingkan seakan-akan dia lebih Wah gitu. lebih kan. wah. Terus apa lagi? Sama gue paling gak suka nunggu kayak apa sama kayak Bang Adis kayak Kalau telat, janjian Gue telat. juga mager sih. Apalagi kalau alasannya ini ya, alasan-alasan yang si masuk akal ya. Nah apa tuh? Macet. Nah Ya nggak usah dikasih tahu, itu udah pasti macet. Jakarta pasti macet. kalau gitu udah kan. tahu macet ya lu berangkat Iya. awal. Apa kayak alasannya kayak tiba-tiba ada Godzilla gitu kan? Atau tiba-tiba ada Megalodon datang. Oh iya beda nih. Kalau macet ya pasti macet gitu loh. Kecuali mungkin Lebaran nggak di Jakarta ibu kota sepi lah ya. Malam takbiran sepi, Ya apalagi Jakarta. subuh sepi, Nah ya kan. Jadi ya alasannya, "Wah sorry gue telat macet." Ya iya. udah tahu gitu kan. Karena ya baik lagi ya maksudnya. Kalau gue biasanya kalau gini misalnya nih, gue janjian jam 3. Tapi di tengah jalan memang ada force major lagi ya. Anggap aja gue udah perkirakan bakal macet tapi ada kejadian yang nggak bisa kita perkirakan, misalnya truk kebalik, ada kecelakaan, Ban bocor. yang harusnya gue bisa tempuh dalam waktu setengah jam, ini lebih. Gue akan ngabarin orang, sorry nih bro gue agak telat. Iya iya. Kalau di Google gue sih ngasih taunya gue bakal nyampe sekitar 20 menit nih. Gitu. Estimasi nih. Jadi seenggaknya Paling nggak ngabarin dulu. ngabarin, Iya, iya. etikanya gitu. Benar. Karena kan juga kan kadang-kadang kalau gue janjian sama orang ya, begitu sejam nggak ada kabar gue cabut sih gue. Oh. Karena gue nggak tahu, gue pikir meninggal Iya nggak atau salah. ditangkap polisi misalnya kan nggak Di tahu tengah juga. jalan kan. Iya, jadi yang tadi kalau lo kan yang membandingkan sama yang telat. Iya. Oke, nggak bisa dipegang lagi omongannya ya berarti Ya ya. udah mager gitu. Kalau Raf, Satu lagi Raf. Kalau gua orang yang suka ngomong di belakang. gimana lo taunya? Pasti misalnya ada 3 orang nih Bang. Nah, Gue ngomongin Rafa. Nah Rafa ngasih tahu lo gitu sih biasanya kayak gitu. Iya. kalau bohong gimana? Kalau fitnah gimana? Nah ditambah itu lagi apa kalau misalnya Nggak. orang Karena biasanya ada yang suka ngadu domba juga kan Raf. Iya. Kayak Dari mana lu tahu bener sebenarnya gitu? gue gak ngomongin lu. Tapi dia ada domba doang gitu maksud gue. Ya gimana Raf? oh Misalnya kita ngomong gini nih, misalnya, Raf tau gak si Jo kemarin pengen nyantet lu nih gitu. Padahal gak benar. Dari mana lu taunya kalau dia ngomongin lu sebenarnya kayak gitu sih? nah gue sebenarnya sama yang ada domba ya berarti lebih kayak gitu. Ya gue juga gak suka sih kayak kalau nggak suka ya ngomong langsung aja lah. Ya, Balik lagi iya, berarti maksudnya. ya Laki-laki kan. masalah omongan gak bisa dipegang. Iya. Iya. Gitu. Oke, terus? Dan juga ngapain lagi juga kayak perlu ngomongin orang juga gitu maksudnya kayak mendingan ngomongin yang lebih Mungkin cari perhatian? Iya. Kan sekarang podcast ngomongin orang. Wah. Ya mungkin konten, cari Iya. perhatian atau mungkin emang iseng aja di domba kali ya. Iya. Tapi kalau misalnya gue kayak gitu, gue akan ngekip di kiri dulu sih, di kuping kiri gue. Terus gue menganalisa dengan sendiri gitu. bijaksana kan. Ini bener apa enggak nih? Heeh. Karena gue nggak pernah. Jadi gimana ya? Susah tahu ini bener apa enggak. Takutnya jadi malah fitnah gitu loh. Iya. Jadi misalnya nih, ada orang ngomongin Joe gitu kan. Joe tuh goblok bang. Ternyata pas kita analisis, enggak kok dia hafal RUKHP. Nah. Dia hafal ayat-ayat Alkitab misalnya. Oh pinter gitu kan. Iya. Jadi gak kebukti gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak ada itu analisis kayaknya seperti ini nih. Tapi sudahlah. Selama gak merugikan gue ya udah bodo amat gue gitu loh. Iya. Cuma kalau udah merugikan sih ya gue biasanya agak jaga jarak aja. Atau apalagi kalau yang ngomong lebih dari 1 orang ya. 5 orang gitu yang ngomong udah diingetin. Berarti kan mereka mengingatkan. Jadi gue lebih hati-hati aja sih. Oke, terus orang yang gue sebelin lagi, orang yang berutang tapi pas ditagih lebih galak lagi. Itu banyak sih. Iya, yang banyak berarti. Karena gini, gue juga punya pengalaman kayak gitu ya. Maksudnya bukan gue yang ngutang, gue yang diutangin gitu. Jadi pas kita mau nagih ya standar lah ya, dia di-upload di sosial media tuh seakan-akan orang kaya banget gitu kan. Seakan-akan sukses, padahal utang. Banyak sih gitu ya. Ya kayak gitu biasanya gue DM aja sih. Apa tuh? Woi, Apa kabar? Bayar bangsat. Ya itulah makanya kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol ya apa yang orang punya kasar dari kita bertiga kita punya standar masing-masing gitu kan. Benar. Cuman itu basic kayak kita tahu nih kalau kita nggak mau digituin kita jangan begitu. Ya, benar. Iya kan kayak misalnya kayak tadi kalau gue kan sibuk ya terus gue nggak gitu kan. Kalau lo kan
ya gue kan udah nyampe, kenapa lo enggak gitu kan. Kalau lo kan lebih ke arah ya gue bantuin lo, tapi lo pas gue minta bantuan nggak dibalikin gitu kan. Ya itulah manusia dengan segala kompleksnya. Jadi inti jangan jadi orang menyebalkan deh kan. Ya, jadi orang Nanti nggak punya temen lo. jadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Iya, sesuai omongan aja gitu loh. Jadi jangan Semampunya lah. semampunya, kalau dekat Surafa kan semampunya, jadi jangan ngutang buat hal-hal tersier gitu loh. Kalau nggak mampu sudah di rumah gitu kan. Ya. Omongan tetangga nggak bikin lo kenyang juga soalnya gitu loh. Ya, yang kenyang malah mereka yang ngomongin Nah, gitu. itu dia. Makanya intinya jangan jadi orang menyebalkan, selalu berbuat baik sama orang-orang lain gitu kan. Jadi diri sendiri aja. Kalau gua tadi kan paling benci sama orang yang muka dua ya kan. Aslinya brengsek, tadi di sosial media seakan-akan orang paling wah. Ya, gue cuman hele. Oke lah kalau gitu, baik lagi kita akan syuting lagi podcast kita di episode mendatang. Yoi. Dadah. Dadah.